Halo Leo, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Leo. Viral, berita besar tentang kamu menyebar kemana-mana. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah, dan bacaannya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Age of Coin, ada the Fool, Six of Swords, ada the World, dan di sini juga ada Age of One. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Age of Coin. Ini tentang sesuatu hal yang akan kamu miliki ya. Yang bikin banyak orang membicarakan kamu, atau yang bikin viral, atau berita tentang kamu ini udah nyebar kemana-mana. Ini karena sesuatu hal yang kamu miliki. Oke, ini bisa tentang kehidupan yang luar biasa ya, perubahan yang cukup drastis, perubahan yang signifikan terjadi dalam kehidupan kamu. Ya mungkin di sini yang awalnya kamu boleh dikatakan ya bukan siapa-siapa ya, atau bahkan dipandang sebelah mata, bahkan tidak dianggap atau tidak didengar. Tapi di sini bisa saja perubahan itu terjadi. Yang awalnya kamu bukan siapa-siapa, saat ini kamu menjadi seseorang yang luar biasa. Ini tentang yang kamu miliki. Entah itu pekerjaan yang mungkin orang incar semua ini yang kamu dapatkan ya, atau menemukan pasangan atau jodoh yang boleh dikatakan mengangkat derajat kehidupan kamu. Menemukan sosok yang boleh dikatakan bisa saja memberikan kamu kesempatan, peluang, yang pada akhirnya kesempatan itu, peluang itu mampu merubah kehidupan kamu. Itu ya yang bikin kayaknya mereka membicarakan kamu, mereka kaget, mereka terperangah melihat perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kamu ya, karena mereka berpikir kamu dulunya bukan siapa-siapa. Atau bahkan di sini pernah dijauhi atau dihindari. Oke, merasa dikucilkan, merasa sendiri. Pernah ada ya sebagian kamu yang pernah merasakan hal itu. Tetapi itulah roda kehidupan, itu akan selalu berputar. Di sini bisa saja kamu menunjukkan potensi, mendapatkan pekerjaan yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Artinya Tuhan memberikan kamu jalan untuk bisa merubah kehidupan kamu. Jadi hal mustahil itu bisa saja terjadi ya. Keajaiban bisa aja terjadi.
nggak ada yang nggak mungkin. Hal mustahil sekalipun bisa terjadi, bisa datang sama siapa aja, tidak terkecuali datang ke dalam kehidupan kamu. Jadi jangan pernah berpikir kamu akan stuck di situ aja. Jangan pernah berpikir kamu nggak akan pernah mendapatkan perubahan. Tapi tunjukkan, atau di sini kamu harus percaya diri untuk mampu merubah segalanya. Ya artinya awalnya itu ya dari diri kamu. Awali semua perubahan itu dari dalam diri kamu untuk bisa mendapatkan hal ini. Tentunya kamu nggak mau ya terus-terusan dalam kehidupan yang penuh dengan tekanan, penuh dengan kayak nggak dianggap, nggak dihargai, atau dipandang sebelah mata oleh lingkungan, oleh pertemanan, atau bahkan oleh keluarga sendiri. Ada yang seperti itu, yang merasa sangat insecure, merasa bukan siapa-siapa. Tapi itulah ya, perubahan besar itulah yang pada akhirnya membuat semua orang kaget. Udah nyebar kemana-mana, bilang kamu sekarang udah hebat, bilang kamu sekarang udah luar biasa, udah boleh dikatakan udah punya segalanya. Itulah yang jadi viral, yang darinya bukan siapa-siapa menjadi seseorang yang luar biasa. Ada the fool di sini. Saya melihat di sini ada aja ya kayak orang yang nggak suka, orang yang masih meragukan, tidak mengakui kehebatan kamu, tidak mengakui perubahan karena ada yang iri, ada yang nggak mau hidupnya itu tersaingi oleh kamu. Ada yang seperti itu. Jadi masih berpikir itu hanya mungkin yang kamu tampilkan itu hanya kebohongan. Ada orang yang berpikir seperti itu. Tapi kayaknya kamu udah nggak peduli tentang hal itu ya. Kayaknya kamu nggak fokus tentang penilaian orang. Kayaknya kamu nggak fokus terhadap apa yang orang katakan, ekspektasi orang terhadap kamu, penilaian orang atau stigma orang terhadap kamu udah nggak peduli. Saat ini, selagi kamu tidak merugikan, tidak mengganggu orang lain, ya kamu akan terus berjalan. Kamu bahagia dengan hidup kamu saat ini, terlepas apapun yang orang lain pikirkan, terlepas apapun yang mereka ngomong yang enggak terhadap kamu. Ya udah, kamu nggak mau mikirin hal itu, nggak mau energi kamu terkuras hanya karena hal-hal yang tidak penting. Saat ini kamu akan tetap melangkah, nggak ada yang bisa ngalangin langkah kamu. Kamu sudah punya mental yang kuat ya, karena tentunya terbentuk dari kesulitan hidup yang pernah kamu alami dulu. Artinya mental kamu sudah lebih terbentuk karena banyak hal yang pernah terjadi yang kamu alami dulu. Jatuh bangun kehidupan, direndahkan, tidak hanya diri kamu sendiri tapi juga keluarga di sini yang pernah direndahkan. Tapi di sini bisa saja kamu adalah sosok yang akan mengangkat derajat kehidupan kamu, mengangkat derajat kehidupan keluarga kamu. Itu artinya. Oke? Artinya melalui kamu, derajat keluarga kamu itu terangkat yang melalui kamu. Oke? Di sini ada Six of Swords dan saya melihat kamu saat ini sudah lebih tegas ya. Kamu sudah diam-diam kamu berusaha untuk lebih mengambil keputusan yang lebih tegas. Memang orang melihat kamu orang yang kayak pelin-pelan ya, tapi sebenarnya di sini kamu punya ketegasan. Kamu punya ketegasan dalam diam, kamu mampu untuk mengambil keputusan besar yang itu juga bikin orang kaget. Itu juga bikin orang terperangah, apalagi buat mereka-mereka yang pernah menilai kamu nggak baik ya, pastinya mereka akan kaget dengan perubahan, dengan kamu yang menjadi seseorang yang lebih punya komitmen, lebih tegas dalam segala hal. Ya mungkin di sini juga berani untuk menolak ya, untuk mengatakan tidak, untuk ya udah kalau kamu anggap itu nggak baik, kamu akan mengatakan tidak. Jadi nggak mau pelin-pelan, nggak mau lagi kasihan, nggak tega, nggak seperti itu. Saat ini kamu sudah punya komitmen dan lebih tegas terhadap apapun, apalagi terhadap orang-orang yang pernah dulunya merendahkan kamu. Bukan berarti untuk membalas ya, tetapi lebih untuk tidak mau berhubungan dengan orang-orang yang pernah dulunya nyakitin perasaan kamu. Bukan untuk balas dendam, enggak, tetapi untuk lebih tenang aja hidupnya.
pengen hidup lebih tenang, pengen hidup lebih damai, dengan tidak lagi mengingat tentang apa yang pernah terjadi di masa lalu, ya lebih cut ya, buat batasan terhadap orang-orang yang dulunya pernah nyakitin perasaan kamu. Karena ya pengen hidup tenang aja, pengen hidup damai dengan tidak mau lagi mengingat-ingat tentang apapun yang pernah orang lakukan dulunya terhadap kamu. Ada the word di sini, dan saya melihat ya di sini kamu berhak untuk memilih dan menentukan circle yang tepat untuk kamu. Jadi nggak usah maksain ya, nggak usah maksain, nggak usah karena gengsi, nggak usah karena hal ini dan hal itu. Tetapi di sini kamu harus bisa peka, lebih bisa satukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memilih apapun, baik itu dalam pertemanan, circle tertentu, pekerjaan, atau bahkan hubungan. Jangan maksain, jangan karena gengsi kamu harus ikut-ikutan, enggak. Jadi tetaplah jadi diri kamu sendiri, tetap jujur terhadap diri kamu sendiri, nggak usah terpengaruh ke sesuatu hal yang nantinya bisa saja menjerumuskan kamu, atau bisa saja kamu kehilangan segalanya. Karena semakin baik kehidupan kamu, semakin berkualitas, semakin meningkat, itu ujian, godaan, cobaannya itu juga akan makin banyak ya. Jadi penting untuk kamu lebih bisa menentukan itu yang terbaik, mana yang terbaik dan mana yang tidak. Jangan karena nafsu, karena ambisi, karena gengsi, enggak. Jadi lebih kepada memikirkan ya bagaimana cara kamu untuk lebih bisa mempertahankan apa yang kamu miliki. Karena mempertahankan biasanya itu lebih sulit ya daripada meraih. Jadi jangan sampai kamu kembali ke titik terendah lagi karena mungkin gampang terpengaruh, terpedaya, ngikutin gengsi. Ada Eight of Wands di sini, dan ini tentang kesempatan ya. Artinya perubahan besar dalam kehidupan kamu ini tidak lepas tentang kesempatan yang akan kamu dapatkan, peluang. Artinya kamu tahu tujuan kamu ini mau kemana, langkah kamu ini mau kemana. Oke, kamu tahu arah kamu ini mau kemana. Jadi banyak hal yang membuat kamu terinspirasi di sini ya. Tentunya untuk bisa memiliki sesuatu hal yang luar biasa di sini ada prosesnya, ada jalannya, ada hal yang kamu lakukan. Banyak ya tentunya perjuangan, kerja keras, atau bahkan pernah gagal dan gagal tapi kamu tidak pernah berhenti untuk selalu mencoba, dan disitulah keberuntungan itu akan berpihak kepada kamu. Di saat kamu tidak pernah putus asa, di saat kamu yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik di waktu yang tepat untuk kamu. Oke, kepercayaan seperti itulah yang pada akhirnya benar-benar mengantarkan kamu kepada kehidupan yang luar biasa. Oke, kita lanjut. Di sini ada 4 case, ada communication is key, ada belief in the impossible, ada goal, dan di sini juga ada change. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini sepertinya ini tentang sebuah kemenangan ya, solusi yang akan kamu dapatkan. Ya ada ya sebagian kamu yang saat ini sedang dalam jalan yang mungkin nemuin jalan yang buntu ya, kayak nggak ketemu solusi terhadap permasalahan yang sedang kamu hadapi saat ini, atau masalah yang bertubi-tubi. Belum selesai satu masalah, udah datang lagi masalah yang baru. Tapi di sini saya melihat kemenangan itu akan ada. Artinya kamu akan mampu untuk melewati semua ini dan semua akan terselesaikan. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan waktu akan membantu kamu untuk bisa menyelesaikan satu persatu apa yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kamu. Ini juga tentang keadilan yang akan kamu dapatkan. Apa yang menjadi hak kamu, apa yang menjadi milik kamu, itu akan kembali kepada kamu. Oke, karena mungkin di sini
pernah ditipu, pernah difitnah, tapi di sini keadilan itu akan ada untuk kamu. Yang terpenting di sini kamu harus mampu untuk lebih kayak berusaha untuk berpikir positif ya. Meskipun pikiran positif ini tidak akan mampu mengubah tentang apa yang pernah terjadi di masa lalu, tetapi setidaknya pikiran positif yang kamu miliki ini mampu membuat kamu lebih mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Yaitu tadi kuncinya itu ada di dalam diri kamu. Mau kemana? Mau dibawa kemana kehidupan kamu? Apakah mau stuck di situ aja atau mau melangkah? Jadi yakin dalam hidup, sekali lagi keajaiban itu bisa datang sama siapa aja. Yang kamu pikir nggak mungkin, nggak sanggup, nggak bisa. Tetapi semua bisa saja terjadi, semua bisa saja menjadi sebuah kenyataan tentang apa yang akan kamu miliki. Tentang sesuatu hal yang hebat, tentang sesuatu hal yang mungkin semua orang inginkan, pekerjaan yang mungkin semua orang inginkan dan ternyata kamu yang dapatkan, ini bisa saja terjadi. Tentunya ini juga tidak lepas dari, selain kerja keras ya, selain perjuangan, ini juga tidak lepas dari sebuah keberuntungan yang Tuhan berikan untuk kamu. Oke, ini juga bisa tentang ada niat yang baik, ada ketulusan dari diri kamu untuk mengangkat derajat kehidupan keluarga kamu, untuk membanggakan orang tua, memberikan yang terbaik dan kebahagiaan untuk keluarga. Oke, mungkin ada yang punya keluarga, ya udah punya istri, suami atau anak di sini. Artinya di sini ada ketulusan, niat baik, niat untuk membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi selain diri kamu. Itu juga salah satu alasan ya yang akan membuat kamu itu lebih kuat dan benar-benar mendapatkan perubahan besar dalam kehidupan kamu karena ada niat yang baik di sini. Ada goals ya, ada visi, ada misi yang harus kamu wujudkan di sini. Dan saya melihat di sini kekuatan yang kamu miliki ini memang kayak nggak semua orang bisa miliki ya. Oke, mental seperti kamu ini juga nggak semua orang punya. Karena kamu sudah terbentuk dari kesulitan, tentang kehidupan yang dulunya tentang penderitaan, finansial yang sangat terpuruk. Jadi hal-hal itu membentuk kamu jadi pribadi yang lebih kuat, lebih bisa meraih mimpi kamu, lebih punya energi yang ekstra. Artinya di saat ada ujian, cobaan, kamu nggak mau kalah dari hal itu. Kamu berusaha untuk tetap melewatinya, berusaha untuk tidak kalah dari apapun, dan berusaha untuk memenangkan kehidupan, untuk tetap bisa sampai ke tujuan kamu. Itulah perubahan yang besar yang akan kamu dapatkan. Jadi nggak akan ada yang sia-sia ya, terhadap apa yang sudah kamu lakukan, terhadap apa yang sudah kamu perjuangkan, selalu akan ada hasil yang akan kamu dapatkan. Artinya Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kamu. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate ya. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit saat ini. Apapun ya yang saat ini terjadi, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap bisa menghadapi apapun kenyataan yang ada, tidak lari ya dari kenyataan apapun, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di reading selanjutnya. Bye.